Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran IPA kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisasi kehidupan. Sekarang kita akan membahas itu. Organisasi kehidupan terdiri dari beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang terendah itu adalah sel. Sel ini adalah unit struktural yang paling terkecil tetapi bisa melaksanakan sebuah siklus kehidupan dimulai dari pernapasan, reproduksi atau memperbanyak dan menghasilkan energi. Nah, sel ini, di atas sel ini ada jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Sel. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari sel. Sel berdasarkan jumlah selnya itu ada yang bersel satu atau tunggal dan ada yang bersel banyak. Sel yang bersel satu disebut uniseluler. Kenapa disebut uniseluler? Karena uni itu satu, seluler itu sel. Jadi uniseluler. Atau bisa disebut juga dengan monoseluler. Mono itu satu, seluler itu sel, jadi monoseluler. Nah, monoseluler ini dapat ditemukan pada amoeba atau bakteri. Selanjutnya, yang bersel banyak disebut multiseluler. Kalau yang satu disebut mono, yang banyak disebut multiseluler. Ditemukan pada tumbuhan, hewan, manusia. Jadi dalam tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali sel. Oke, sekarang sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Bu, saya masih bingung apa itu membran inti. Oke, nanti kita bahas dulu berdasarkan ada tidaknya membran inti. Nah, sel yang tidak mempunyai membran inti disebut sel prokaryotik. Jadi, selnya ini intinya tidak bisa membran itu seperti selaput ya, inti itu bagian dari selnya. Jadi inti dari sel itu tidak dilindungi oleh selaput atau membran. Disebut sel prokaryotik. Nah, ditemukan pada bakteri. Ini gambarnya. Nah, ini adalah inti dari sel bakteri. Nah, inti itu bercampur kemana-mana, jadi tidak terlindungi oleh membran. Selanjutnya ada yang disebut dengan sel eukariotik. Eukariotik itu berbeda dengan yang prokariotik. Kalau tadi tidak memiliki membran inti, sel eukariotik ini sudah memiliki membran inti. Jadi ini nih, nah bisa kalian perhatikan ini adalah membran inti. Nah, bagian yang ungu ini adalah membrannya. Jadi bagian inti ini, kalau misalkan manusia itu adalah otaknya, nah otak itu memiliki selaput otak. Maka otak menjadi terlindungi dari bagian-bagian yang lainnya, berbeda dengan prokaryotik. Kalau prokaryotik, otaknya bertebaran kemana-mana, bersatu dengan yang lainnya gitu. Sel eukaryotik ini ditemukan pada tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Next, di sini ada bagian-bagian utama sel. Kalau tadi kita sudah bahas sel itu berdasarkan jumlahnya, ada yang tunggal, ada yang banyak. Kemudian ada yang punya membran inti disebut prokariot, yang tidak memiliki membran inti disebut eukariot. Sekarang kita bahas. Bu, saya mau mengenal apa itu sel. Oke, sel itu memiliki bagian-bagian utama. Di antaranya adalah ini, inti sel atau disebut dengan, kalau misalkan dianalogikan di tubuh kita, ini adalah otaknya. Kemudian ada membran inti. Kalau membran inti lapisan yang ini ya, ingat, kalau membran sel itu lapisan yang terluar, jadi selaput terluar yang melindungi sel ini, membran sel. Terus ada organel, ini yang warna-warni ini disebut dengan organel. Nah, di sini organel ini disebut, ada juga
cairan selnya. Organel dan cairan sel disebut sitoplasma. Oke, ingat-ingat organel ini adalah bagian-bagiannya. Kalau misalkan pada kepala manusia ada mata, hidung, telinga, nah itu disebut organel. Terus cairan sel ada cairannya gitu ya, disebut, kedua ini disebut sitoplasma. Ingat-ingat bagian sel ada inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Selanjutnya, sekarang saya mau mengenal lebih lagi bagian-bagian sel. Oke, kita bahas dari yang teratas. Tadi Ibu sudah bilang bahwasanya yang ungu ini adalah inti sel. Nih ya, mau hewan mau tumbuhan ini adalah inti sel. Kita bahas dulu yang hewan. Nah, ini seperti jala-jala kayak labirin ya. Labirin yang ada titik-titiknya warna orange ini disebut retikulum endoplasma. Kemudian yang titik-titik yang nempel di retikulum ini adalah disebut ribosom, penghasil protein pada tubuh kita. Di sini ada flagel atau ekor. Terus ada lisosom yang bentuknya bulat-bulat gini, ini lisosom untuk pencernaan sel. Terus di sini ada yang bersinar sepasang disebut sentriol untuk memperbanyak, tujuannya untuk memperbanyak selnya. Terus ada rangka sel, manusia juga memiliki rangka ya, tulang. Nah, begitupun pada sel memiliki rangka juga. Kemudian ada mitokondria yang bentuknya seperti ini, orange, kapsul tapi dalamnya kayak belok-belok gini, lekukan-lekukan. Nah, ini penghasil energi pada tubuh kita itu dihasilkan oleh mitokondria. Terus ada membran sel, ada badan Golgi. Ini badan Golgi, penghasil lisosom yang nanti akan mencerna pencernaan sel. Terus ada juga retikulum endoplasma halus. Kenapa halus? Karena tidak ditempeli oleh ribosom. Oke. Pada sel tumbuhan tidak jauh beda, hanya pada tumbuhan ini ada beberapa organel sel yang tidak ada di hewan. Contohnya adalah ini, yang hijau-hijau ini pada tumbuhan kan bisa fotosintesis ya, ini karena memiliki plastida yang di dalamnya terdapat klorofil. Kemudian ada vakuola yang sangat besar untuk penyimpanan makanan. Sisanya sama. Nah, di sini ada yang membedakan lagi. Kalau bagian terluar dari sel hewan ini adalah membran sel, kalau dari sel tumbuhan ini ada yang dinamakan dinding sel. Jadi, membran selnya dilindungi oleh dinding sel. Makanya tumbuhan itu sifatnya kaku, tidak bisa fleksibel manusia ketika bergerak atau hewan ketika bergerak. Oke. Perbedaannya, sel hewan tidak memiliki dinding sel, betul. Kemudian tidak memiliki plastida, betul. Karena plastida ini untuk fotosintesis pada tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Tadi ya, vakuola itu yang besar, yang buat penyimpanan, sedangkan tumbuhan punya. Nah, sel hewan memiliki sentriol untuk pembelahan. Kemudian sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Selanjutnya memiliki lisosom. Tumbuhan tidak memiliki lisosom, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya sel tumbuhan itu juga memiliki lisosom. Oke, kita beranjak dari sel menuju selanjutnya, yaitu setelah sel ada yang dinamakan dengan jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jadi, sel itu ketika misalkan ada 5 sel atau 10 sel yang sama, ketika bergabung maka itu dinamakan dengan jaringan. Nah, jika diibaratkan dengan genting, satu genting itu adalah sel dan hamparan genting di atap rumah itu adalah jaringan. Fungsinya sama untuk melindungi rumah dari hujan, dari panas. Kemudian
Contohnya, satu keramik adalah sel, maka hamparan keramik adalah jaringan. Begitupun pada sel di sini ada yang dinamakan dengan sel tulang. Sel tulang itu ketika berkumpul beberapa membentuk satu jaringan. Nah, membentuk satu jaringan yang disebut dengan jaringan tulang di sini ya. Jadi jaringan tulang ini terdiri dari banyak sekali sel. Begitupun pada jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf. Di sini banyak ya, ada jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan darah. Nah, itu semua, jaringan ini semua terdiri dari sekumpulan sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Oke, di atas jaringan ada yang dinamakan dengan organ. Apa itu organ? Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau organ ini tidak hanya yang sejenis, tapi beda-beda jenis juga gak apa-apa gitu. Mereka berkumpul, misalkan jaringan tulang, jaringan lemak bersatu itu menjadi organ contohnya. Jadi gak harus sama sejenis. Intinya pada fungsinya aja yang sama. Kayak di sini Ibu contohkan jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru terdiri dari jaringan otot dan jaringan saraf. Jadi jantung kita itu terdiri dari jaringan otot dan jaringan saraf. Mata kita terdiri dari jaringan otot, saraf, dan jaringan ikat. Begitu ya. Jadi ingat kalau jaringan itu sekumpulan sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Kalau organ ini kumpulan jaringan yang hanya memiliki fungsi yang tertentu yang sama. Tidak harus sejenis kalau organ. Nah, begitupun pada tumbuhan. Tumbuhan ini ada organ akar, batang, daun, bunga. Nah, ternyata akar juga terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut. Batang juga jaringan epidermis, parenkim, pembuluh kayu. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya ada sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ ini lebih kompleks dari organ. Kalau organ tadi itu ada mata, ada paru-paru, ada jantung. Kalau sistem organ ini adalah sekumpulan berbagai organ untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi bukan hanya satu organ, beberapa organ untuk menjalankan tugasnya tertentu. Contohnya di sini ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari organ mulut, lidah, gigi ya. Mulut itu ada lidah, ada gigi, ada gigi. Kemudian ada faring, ada esofagus, lambung, ini lambung yang pink, ada usus halus yang coklat, ada usus besar yang orange, ada rektum, ada pankreas ini di bawah lambung, ada anus. Oke. Fungsinya untuk apa? Untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya masih sistem organ. Di sini ada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Organnya apa saja? Ada jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah lainnya. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Oke, di sini ada sistem organ ekresi. Terdiri dari paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Untuk apa? Mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Yang terakhir ada sistem reproduksi. Terdiri dari ovarium, rahim, dan vagina. Ini hanya di bagian perempuan ya. Fungsinya untuk perkembangbiakan. Oke, setelah dari
Sistem organ ada makhluk hidup. Inilah makhluk hidup seutuhnya, terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan ini dinamakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah sekumpulan-sekumpulan yang tadi kita bahas atau disebut dengan organisasi kehidupan. Oke, sekian materi kali ini. Semoga kalian paham susunan dari struktur kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau makhluk hidup. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.